Baik, kita mulai ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, ini kelihatannya ini punya saya agak lemot ya. Apa namanya ini? Saya kan sedang ada kegiatan juga ini. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas ya. Ya, kita minggu depan kan sudah jadwalnya UTS ya, tanggal 18 sampai 29. Kita biasanya ngambil yang minggu pertama. Jadi kalau minggu pertama berarti UTS saya tanggal 18 untuk mata kuliah ini ya, kan minggu depan tanggal 18. Sifatnya tertulis seperti biasa. Nanti saya minta tolong untuk ini komtingnya untuk menyerahkan ini ya alamat email. Jadi nanti UTS-nya saya biasanya lewat email saja. Jadi saya kirimkan lewat email di saat ujiannya. Nah, jadi mohon untuk ketua komtingnya siapa ya? Komtingnya yang dulu pertama kali bentuk grup ini siapa ya? Ada? Komtingnya ya? Ya, jadi nanti minta tolong lewat komtingnya untuk dibuatkan alamat link dari semua peserta di kuliah ini untuk dikirimkan ke saya untuk pengiriman soal minggu depan ya. Jadi kita ngambil yang minggu pertama saja. Di minggu keduanya kan bisa Anda pakai untuk yang lain ya. Jadi untuk jadwal UTS saya semua di minggu yang pertama insya Allah. Jadi untuk kita di hari Senin depan. Insya Allah lah untuk ngirim soalnya saya butuh alamat email. Nanti minta tolong komtingnya. Saya lupa komtingnya kemarin siapa ya. Ada yang tahu? Komting dari yang pertama kali menghubungi saya. Itu boleh dianggap komting kalau Anda setuju ya. Iya, ada apa, Pak? Ya, oh bagus ya. Iya, Ya Pak. oke, minta tolong nanti dikoordinasikan alamat email dari semua yang mengikuti kuliah ini ya. Dari mata kuliah Medpen, nanti saya butuh alamat emailnya untuk ngirim soal minggu depan ya. Minggu depan kan jadwalnya UTS. Oh iya, ya, Ya, Pak. oke. Jadi seperti biasa, Email ya, pribadi alamat atau UPN aja, Pak? ya bebas lah yang Anda buka setiap hari pokoknya ya. Oh iya, siap. Jangan sampai ada yang nggak tahu kalau ada UTS. Jadi kita ngambil minggu yang pertama. Oh Jadi iya, minggu ya, depan Pak. insya Allah. Siap, Pak. Oke. Baik, hari ini kita coba lanjutkan yang penting lagi dari riset dan atau penelitian ya. Sebentar ini saya share sekali. Dia ada yang di penelitian yang disebut validitas dan reliabilitas di dalam penelitian atau di riset ya. Jadi sudah saya kirim di grup. Jadi sebenarnya validitas dan reliabilitas ini nanti biasanya kalau Anda melakukan riset dan risetnya itu sudah berjalan dan mungkin Anda akan mempublikasikan, itu biasanya orang lain akan mempertanyakan kira-kira yang Anda sajikan ini valid atau tidak ya. Jadi penelitian yang sudah Anda lakukan sampai Anda mendapatkan data, ini datanya valid atau tidak, termasuk reliable atau tidak ya, handal atau tidak. Nah ini seringkali harus menjadi perhatian orang-orang yang melakukan penelitian atau riset ya.
Kalau tidak, nanti hasil penelitiannya tidak bisa diterima oleh orang lain ya. Nah, ini beberapa konsepnya perlu kita ketahui juga. Di pengertian dari valid itu ya sahih ya, sesuai. Kesahihan suatu alat ukur, nah ini kalau misalnya suatu saat, misalnya kalau di informatika itu anak-anak biasanya bikin mikrokontroler dilengkapi sensor, sensornya misalnya membaca suhu ya. Ya ini kalau ada instrumen pengumpul data, mengambil data suhu menggunakan sensor katakanlah termistor gitu. Nah ini di dalam mengukur data secara tepat itu sudah sesuai atau tidak. Nah biasanya mungkin dibandingkan dengan alat ukur standar. Kalau mengukur suhu mungkin menggunakan termometer ya untuk pembandingnya. Nah, itu apakah sudah dilakukan misalnya? Nah, kalau seperti itu artinya hasil penelitian Anda bisa dikatakan valid jika sesuai dengan hasil ukur. Atau misalnya valid dengan toleransi berapa ya. Ini kemudian kalau instrumen valid jika apa? Ya tentunya jika bisa mengukur yang diukur oleh instrumen itu ya. Yang harus diukur ya, katakanlah kalau suhu tadi, kalau katakanlah digunakan instrumen standarnya pakai termometer 23 derajat Celcius. Nah, apakah alat Anda juga mengatakan 23 derajat Celcius? Nah, itu gampangannya ya. Nah, ini kalau ternyata tidak, wah ini Anda bisa dipertanyakan. Ini suhu kamar 27, kok Anda bilang di alat Anda 30 misalnya. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti ya. Nah, ini validitas menjadi penting di penelitian atau di riset yang kita lakukan ya. Termasuk nanti kalau Anda PKM yang AI ya, yang artikel ilmiah, itu kan pada saat Anda menyajikan data, nah itu bisa ditanyakan orang, bagaimana Anda mengambil data, instrumen untuk mengambil datanya itu sudah valid atau tidak. Sehingga kalau instrumennya juga sudah valid dan hasilnya juga sudah Anda bandingkan dengan alat standar misalnya, itu juga sudah valid. Nah, ini penelitian Anda bisa diakui orang lain. Ada beberapa jenis atau beberapa macam validity ya, atau validitas. Ada istilah face validity, validitas permukaan, ya face itu ya di muka atau muka ya. Bagaimana kelihatannya alat pengumpul data instrumen dalam mengungkapkan data yang diperlukan ya, kelihatannya. Ya. Nah, kemudian ada validitas logis, logical validity. Ada yang nyebut juga construct validity atau validity by definition. Ya ini secara logika saja ya. Jadi aspek yang akan diungkapkan ditetapkan terlebih dulu definisinya sebagai pengukur. Apakah materi tiap item benar-benar tercakup di dalamnya? Jadi definisi ini apa? Berarti apa? Validity by definition, validity by definisi. Ya, definisi itu sebagai konstruksi teoritis tentang suatu gejala. Logis ya, bisa diterima, tetapi berbeda dengan yang pertama tadi. Ini kelihatannya saja, kalau ini sudah bisa lebih logis. Logis berarti dari aspek yang diungkapkan itu secara definisi, ya, secara definisi sudah ditentukan. Ya. Contohnya gimana ini? Validitas logis. Ya mungkin Anda belum melakukan pengukuran real dan belum dibandingkan. Nanti kalau anak-anak informatika ngambil data suhu, pakai alat mikrokontroler dan pakai sensor. Kalau yang menggunakan pembanding itu bukan yang logis ya. Tapi kita baru mendefinisikan saja.
Jadi kalau suhu mungkin bisa langsung dilihat dari datasheet ya, datasheet atau reference manual dari katakanlah thermistor, pakai biasanya sih kalau di informatika suhu di reference manual pakai thermistor kan ada cara menggunakannya di petunjuk manualnya itu. Nah, di buku panduannya itu mengatakan seperti apa? Dia mendefinisikan seperti apa untuk menghasilkan sebuah angka ya. Wah, ini cuman agak susah kalau di sistem informasi membayangkannya ya. Kalau di informatika anak-anak sudah biasa menggunakan istilah bit ya. Kalau 8 bit berarti ketelitiannya 2/8 atau 256. Kalau 10 bit berarti 2/10, 1024 bit. Lebih teliti, lebih perubahan suhunya itu lebih detail sedikit demi sedikit. Belum melakukan eksperimen, ataupun nanti meskipun sudah dilakukan, tidak akan jauh beda dari validity logisnya ya. Jadi secara definition sudah dibangun, sudah dikonstruksi. Itu mungkin paling gampangnya seperti itu ya. Ya logikanya ini sudah sesuai. Logikanya sudah sesuai dengan konsep reference manualnya. Jadi buku manualnya, ada petunjuk manualnya ya. Kalau susah dibayangkan mungkin bisa cek ini ya. Cek di Google juga bisa banyak lah ya. Anda bisa nyari reference manual dari thermistor. Nah, ada temperatur sensor, terserah apa misalnya. Dia mendefinisikan seperti apa, thermistor reference, ya dari reference ini. Mungkin Anda bisa cari. Nah, ini ada reference manual, misalnya ada thermistor jenis 377 ini, X3777. Ini adalah probe thermistor, bentuknya untuk mengukur suhu dia. Ini bisa Anda cari-cari, di sini harusnya ada. Bagaimana dia mendefinisikan, nah dari fitur-fiturnya kan juga bisa dilihat ya. Kemampuannya dia, dari measurement range-nya, accuracy, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, biasanya sih umumnya si pembuat sensor ini kan juga melalui serangkaian pengujian ya, dari pengujian. Dia juga menggunakan pengujian juga secara, ya yang dia lakukan juga secara validity dan reliability-nya juga sudah dilakukan ya. Kita tinggal percaya dan kita tinggal pakai ya. Nah, kalau seperti ini lebih mudah, jadi karena sudah diketahui ya. Sudah diketahui reference manualnya, dari sini diketahui, dan dia juga berangkat dari apa? Berangkat dari, dia juga sudah mestinya melakukan pengujian dan dibandingkan segala macam ya. Terus di sini juga sudah keluar rumus-rumusannya, teori-teori pengoperasiannya, ya, teori-teorinya. Pendekatannya pakai orde berapa mungkin juga sudah ada. Nah, ini sebenarnya sudah lebih kompleks. Kalau yang tertulis di sini, ini kalau sudah melalui pengukuran, pembandingkan dengan alat yang standar, ya berarti apa? Berarti kalau yang seperti ini lebih tinggi lagi. Tapi kalau hanya mendefinisikan, Anda tidak tahu, tapi apa? Berdasarkan logika saja. Ya, berdasarkan logika ini agak susah memberi contohnya karena umumnya memang ini sudah keluar hasil pengujiannya ya. Ini tidak bisa, yang di reference manual tidak bisa kita sebut validity logis berarti ya. Yang logis ini kita mungkin justru tidak tahu secara pembandingan dengan alat lain, tapi kita secara teori ya, definisi ya, ini konstruksi teori ya. Konstruksi teori.
secara teorinya. Ya, jadi kalau yang di sini ini berbeda, kalau yang di atas ini sudah bukan logis, kalau yang ini kan mesti dia sudah membandingkan. Nah, tapi kalau mungkin ada teori-teori yang melatar belakanginya, pakai teori-teori perpindahan panas dan sebagainya sampai mendapatkan suhu berapa, nah itu baru yang validity logisnya ya. Secara konstruksi teoritis tentang suatu gejala bisa diterima. Atau kita lanjutkan dulu dengan yang, nah ini validity factor. Jadi kalau yang ini tadi lebih definisinya dibangun dari konstruksi teori tentang suatu gejala ya. Tetapi kalau yang ini validity factor, factorial validity adalah disebut juga statistical validity yang diperoleh melalui perhitungan korelasi. Dengan kriteria apa saja? Kriteria internal ada total score sebagai kriteria membandingkan nilai produk momen dari validity factor. Ini biasanya dipakai di statistik sih ya. Factorial validity, statistical validity. Jadi validitas secara statistik. Secara statistik ya. Ya secara statistik saja. Validity faktor yang lain, tadi yang internal, kemudian yang eksternal, membandingkan alat pengumpul data dengan yang diperoleh dibandingkan dengan yang sudah diketahui validitasnya. Ya. Validity factor untuk factorial validity yang ini. Jadi yang dibandingkan dengan yang sudah diketahui validitasnya. Ya kalau di kita, di anak-anak yang bikin sendiri alatnya, nah ini yang tadi yang lebih tinggi, jadi sudah dibandingkan dengan, katakanlah ada termistor yang kita gunakan, yang kita kerjakan bersama mikro, menghasilkan suhu, dibandingkan dengan apa? Dengan termometer yang sudah standar. Nah, termometer ini yang kita anggap sudah valid, yang sudah kita ketahui validitasnya, dan kita bandingkan. Nah, ini untuk yang eksternal ya. Nah, ini yang eksternal ini lebih cocok untuk yang reference tadi, yang di sini, yang fitur-fitur yang di atas ini, kan dia sudah menunjukkan wilayah kerjanya ya. Dia sudah memberikan ringnya, dia mampu sampai berapa dan sebagainya, cara bekerjanya, dan ada akurasinya itu sekitar 0,2 derajat. Nah ini kan dia sudah melalui perhitungan dan pengujian. Nah ini sudah dibandingkan dengan alat yang standar ya. Ini sudah dibandingkan dengan alat standar, jadi masuk ke sini. Sedangkan kalau yang secara teori ini berbeda ya, yang logis tadi berbeda. Ini lebih cocok ke factor, validity factor tapi yang eksternal ya, dibandingkan dengan yang sudah standar. Kenapa? Ini buktinya bisa diketahui akurasinya dan sebagainya ya. Ini pasti sudah dibandingkan ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk ini yang dibandingkan dengan yang sudah diketahui validitasnya. Validity isi ini lebih ke arah kontennya, kecocokan setiap item. Ini kalau di kita, ini lebih cocoknya kayak di ini ya, diperoleh dengan memeriksa kecocokan setiap item dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang subjek dari orang yang diuji. Macam-macam validity ini agak susah nyari contohnya ya. Memeriksa kecocokan setiap item dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman. Ini kalau di human capital mungkin bisa ya. Di human capital ini yang bicara tentang SDM. Sedang SDM, ya ini karena kan penelitiannya bisa umum, jadi tidak hanya di masalah eksak yang gampang tangible.
yang bisa diukur ya, countable ya. Bisa juga di intangible yang di humaniora dan sebagainya yang bisa juga lebih ke arah isi atau konten. Valid tidak. Kecocokan setiap item dengan kemauan. Kalau di kita mungkin kalau di teknik jadi tidak sekedar casingnya, tapi lebih ke arah konten ya, isi ya. Dalam item per item yang ada di dalam, ya kalau kita punya produk dan sebagainya mungkin ya. Ini ada yang masuk ya. Mana tadi? Ya. Oke, jadi lebih ke arah kontennya. Kemudian ada empirical validity. Nah ini tentunya apa? Ini benar-benar sudah diukur secara eksperimen real. Nah kalau tadi yang saya kasih contoh anak-anak informatika membuat rangkaian pengukur suhu, nah mikro yang dilengkapi sensor, kalau dia sudah ngambil data dan sudah dapat data, nah datanya itu sudah bisa menjadi di sini ya. Nanti dari data-datanya itu, kalau dia dapatkan modelnya, dapat model yang empirik ya, berdasarkan hasil eksperimen. Bisa juga ini membandingkan alat mengumpul data instrumen yang hendak diukur validitasnya dengan keadaan nyata. Nah, jadi keadaan nyata, misalnya bikin ada sensor berat, ya, sensor apa? Yang sudah diketahui. Jadi berat sebelum ditimbang sudah diketahui. Kemudian Anda pakai sensor load cell dibaca oleh microcontroller, menampilkan hasil beratnya katakanlah 80 kilo. Nah, sebelumnya orang yang mau ditimbang kan sudah diketahui 80 kilo. Benar nggak alat Anda menunjukkan 80 kilo? Nah, ini lebih mudah ya. Yang kita lebih sehari-hari mungkin kalau anak-anak eksak lebih ke arah validitas empirik ini ya. Empirical validity. Ya, ini yang mungkin sering kita lakukan yang ini ya. Kemudian validitas prediksi, nah ini sifatnya tentunya prediktif ya. Cocok nggak sesuai yang kita ramalkan atau yang kita prediksi ya dengan kenyataannya. Nah, ini yang validitas prediksi. Kita memprediksi terjadi kenaikan, benar nggak terjadi kenaikan atau penurunan dari data-data yang mau kita ambil ya. Ya suhu atau apa, suhu kelembapan, benar nggak ini kalau ada panas matahari, kemudian terjadi kenaikan suhu, kita bisa memprediksi dulu dari awal ya. Nah kalau sesuai nanti berarti ya sudah valid. Ya. Itu ada beberapa yang validitas, kemudian pasangannya adalah reliabilitas, ya handal, terpercaya, konsisten. Anda ngambil data berkali-kali, ya orangnya beratnya 80, Anda ukur pakai load cell, pakai mikro, harus tetap 80. Jangan Anda ukur pertama 80, berikutnya jadi 75, jadi 80 lagi, 75. Loh, kok Anda konsisten? Alat Anda tidak konsisten, berarti alat Anda tidak handal, tidak reliable. Nah, kalau Anda menghasilkan alat yang cara hasil pengukurannya berubah-ubah, ya ini nggak akan dipakai orang ya. Tingkat ketepatan atau keajekan alat ukur dalam mengungkapkan gejala tertentu dari penelitian. Ya tadi ya. Kalau harusnya 80 kg, pakai load cell, baca mikro, tampilnya harus 80, bukan berubah-ubah ya. Oke, ya ini reliability lebih mudah dipahami ya. Nah ini kalau ada istilah-istilah ini di statistik, kadang perlu diuji pakai teknik Spearman-Brown, Flanagan, GR, Hood, Alpha, dan lain-lain. Itu untuk menguji reliability. Tapi ini kayaknya kalau di eksak jarang ya. Mungkin di statistik juga sering. Kalau kita yang penting di sini, kelihatan dari sini. Mungkin kalau di kita
simpangan atau nanti dapat standar deviasi saja, atau berapa toleransi dari nilai stabil yang dia dapatkan. Steady state, dia harusnya steady state, katakanlah tadi mengukur 80 kg, kalau mungkin kadang geser 79,9 ya, ada sedikit pergeseran. Tetapi kembali lagi, ya itu mungkin tetap handal, cuman dengan toleransi berapa. Nah, sebenarnya kalau di eksak lebih mudah, ngukur suhunya ada toleransi berapa kesalahannya. Nah, tapi kalau yang di sini ada teknik-teknik Spearman, Brown, Flanagan. Ini Anda boleh cari info di mesin pencari. Jadi ini sebenarnya kalau nanti Anda riset di dunia eksak, saya nggak tahu kayaknya jarang ya. Atau kita coba saja ya. Spearman, Brown ada nggak? Anda coba cari saja di katakanlah di Science Direct ya. Science Direct. Spearman Brown, tulisannya gimana? Ini ya. Spearman Brown. Nah, ini Spearman Brown Pro 3 Formula Alpha Different Reliability ya. Ini juga bicara reliability and opportunity for new application. Nah, ini juga dipakai ya. Cuman ini dia tidak open source, jadi tidak bisa Anda download. Anda cari terus sampai yang kayak gini. Brown Adipose Fat Distribution. Nah, ini cuman sayangnya tidak terlalu jelas menunjukkan reliability-nya. Fat browning kurang jelas ya. Mungkin Anda bisa cari sendiri. Yang lain apa? Flanagan. Spearman harusnya Spearman Brown. Flanagan. Atau kalau tidak harus di sini ya, tidak harus di Science Direct, Anda cari di Google secara umum dulu aja. Spearman Brown apa? Reliability ya. Reliability. Spearman Brown formula, also known as the Spearman property, rating psychometric reliability to test length and used by dipakai di psychometricians to predict the reliability test and after changing the test length. Spearman Brown, ya ini untuk ngecek keandalan hasil. Jadi tidak mesti di bidang teknik, memang jadi ini bisa aja di psikologi dan sebagainya. Anda boleh cari-cari sendiri untuk pengembangannya. Dicari saja di internet ya, nanti Anda akan dapat banyak. Ini Spearman Brown. Ini salah satunya ini untuk ngetes psikometrik ya, untuk mengukur psikometrik. Test length and used by psychometrician to predict the reliability. Ya, memang umumnya untuk mengukur keandalan. Test after changing the test length. The method was published independently by Spearman and Brown. Nah ini ya, ini ada rumusnya seperti ini. Tapi di kita kayaknya jarang pakai ini. Jadi kalau ada mungkin lebih banyak yang validity empirik tadi ya. Oke, tapi ya untuk pengetahuan, mungkin saja Anda diajak meneliti teman-teman Anda dari fakultas lain yang mungkin dari psikologi untuk mengukur benar enggak secara tes psikologi orang ini dites lagi, ya masih stabil, masih konsisten hasilnya. Ya, jadi ini Anda cari sendiri saja, jadi di slide saya Anda kembangkan sendiri ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini yang lanjutannya. Oh, ini caranya belum sedikit ya, sedikit lagi ya. Ini tadi kan tekniknya ada beberapa, tapi tidak mesti di bidang kita. Secara umum sih bisa di bidang apa saja, di psikologi dan lain-lain.
Ini kalau ini caranya, cara mendapatkannya supaya reliable diperoleh. Jadi caranya apa? Ada secara teknik paralel, ada yang diulang-ulang. Paralel ini instrumen dilakukan bersamaan, dipilih mana yang terbaik ya, yang lebih konsisten ya. Kalau diulang-ulang ya kadang kan memang harus diulang-ulang, pada kesempatan lain diulang. Kalau ya ini tidak mesti di bidang kita, untuk umum statistik secara umum kadang kan perlu diulang di kelompok yang mungkin menghasilkan yang lebih reliable ya. Oke, saya kira seperti itu. Ini untuk lebih detailnya Anda bisa pelajari sendiri atau Anda cari sendiri. Cuman kalau di kita sendiri, kalau nanti Anda mau menuliskan artikel, Anda riset, saya kira yang penting kalau reliable, Anda ulang-ulang hasilnya sama prinsipnya. Anda membuat pengukur alat ukur itu dicoba berkali-kali hasilnya konsisten, nah itu sudah bisa disebut reliable. Kemudian untuk validity kita lebih banyak, mungkin yang prediktif juga bisa, yang empirik ini yang lebih sering ya. Yang empirik ini saya kira lebih sering. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Termasuk UTS-nya ya. Jadi saya minta Anda nuliskan alamat email di Komtingnya tadi ya. Ini ada yang tanya atau mau bertanya, silakan. Iya Pak, saya Bagus Prasetyo, NPM 19820161062, izin tanya. Untuk yang reliabilitas ini kan ada dua ya Pak ya, antara paralel sama ulang. Nah, menurut mungkin bukan dari pengalaman saya aja, tapi dari pengalaman teman-teman juga, itu dalam pengisian paralel itu banyak sekali data yang itu ibaratnya diisi dengan asal gitu loh Pak. Nah, itu mungkin ada nggak ya Pak cara untuk meminimalisir itu gimana? Terus antara paralel sama ulang ini kira-kira lebih baik yang mana Pak untuk digunakan gitu dalam penelitian? Dalam penelitian ya. Ini kebanyakan kan Anda ingin ada kuesioner atau seperti apa ya, disebar seperti itu. Ya tentunya harus dilihat populasinya ya. Jadi populasi itu harus cukup mewakili varian dari yang mau Anda teliti, Nah kalau misalnya memang orang-orang ngisinya asal-asalan ya susah. Jadi ya itu agak di luar ini ya. Kalau ngisi yang isinya itu juga ini Anda ulang-ulang pun hasilnya juga tidak akan valid ya. Atau kurang, atau bahkan mungkin berubah-ubah. Sehingga sulit Anda mencari reliability-nya dan sulit memutuskan, mengambil kesimpulan ya. Atau mungkin kadang perlu dilakukan kombinasinya ya. Jadi Anda secara paralel juga secara bersamaan Anda tentukan di mana yang nanti Anda lakukan yang lebih konsisten, yang bisa menghasilkan keputusan yang lebih konsisten ya. Ini kan sebenarnya memang bisa diterapkan di mana saja ini ya. Jadi kalau Anda ngambil data itu kayak statistik mau ngambil keputusan atau kesimpulan di sebuah penduduk ini katakanlah dari Anda ambil untuk sampel produk apa ya, ada roti lah, katakanlah roti berbasis keju atau coklat. Nah ada roti dalamnya keju atau coklat. Nah, Anda ingin mau mengambil sampling dari sebuah penduduk. Nah di penduduk itu Anda bisa secara paralel disebar instrumen di satu daerah itu secara bersamaan, mungkin nanti dilihat yang lebih memberikan hasil yang ini dibandingkan mungkin dengan yang memang benar-benar data-data sebelumnya ya, dari data-data yang sudah dikeluarkan pabriknya. Pabrik itu kan ngirim lewat distributor sampai ke toko-toko, kemudian dari toko-toko dibeli oleh penduduk di sekitar itu. Nah, mungkin bisa dibandingkan. Nah, dari sampling paralel itu mana yang lebih sesuai? Ya. Atau ya mungkin bisa digabung dengan yang secara diulang-ulang ya,
hasilnya seperti apa? Apakah Anda sudah cukup bisa menyimpulkan bahwa penduduk daerah itu lebih suka roti coklat daripada keju misalnya? Nah, kalau sekarang kan eranya era IT, jadi Anda bisa mengambil API dari Twitter, ya, API dari Facebook, API dari media sosial yang lain, dari API ya, pemrograman API, Application Programming Interface, itu kan Anda sebenarnya bisa membaca dari cuap-cuapnya orang-orang atau yang sering dituliskan oleh orang-orang atau apa yang sering dibicarakan orang-orang tentang dua produk tadi. Dengan kata kunci tadi, kata kunci roti coklat atau roti keju, kira-kira kecenderungan orang-orang di daerah tersebut yang Anda ambil itu berdasarkan hasil hasil Twitter atau Facebook atau media sosial yang lain, dia lebih banyak ngomongkan masalah apa? Ya, dia lebih cenderung membicarakan masalah coklat lebih dominan daripada yang keju. Nah, mungkin Anda bisa menyimpulkan bahwa daerah tersebut cocoknya diberi atau produksi coklat, ya, karena banyak yang membicarakan dan ternyata terbukti juga dengan data-data sebelumnya dari pabrik itu lebih condong kalau dikasih coklat lebih laku daripada keju tadi ya. Nah, jadi saya kira ini bisa dikombinasikan saja. Jadi mana yang lebih baik ya nanti Anda lihat saja yang lebih reliable, yang lebih menghasilkan keputusan yang lebih konsisten, ya baik secara paralel maupun diulang-ulang. Dan kalaupun Anda mengulangnya secara IT dibantu sistem tadi pakai program, Anda tinggal nunggu saja loh. Dari hasil sentimen analisis dari daerah tersebut. Sekarang kan sudah ada namanya, kalau di AI ya, ada mata kuliah AI atau kecerdasan buatan, kalau di informatika itu ada namanya Natural Language Processing ya, NLP ya. Salah satu dari NLP itu manfaatnya bisa ngambil API dari macam-macam media sosial. Kemudian Anda nanti dibantu analisisnya pakai NLP, keluarlah kecenderungannya ya, sentimennya. Orang itu kecenderungannya ke arah roti keju atau coklat. Nah, ini sebenarnya cukup menarik kalau misalnya Anda benar-benar terapkan di lapangan ya. Jadi teknik paralel dan parallelism and repetition ini ya, ini bisa digabungkan kalau Anda menggunakan IT, itu lebih menarik sebenarnya. Ya kalau kita manual ya bisa saja, tapi kalau sekarang Anda mau memanfaatkan media sosial dari data-data API-nya itu bisa ya. API itu kan menjembatani dari mungkin bahasa yang sudah ada sekarang yang dibangun orang-orang di media sosial dengan bahasa kita nggak harus paham pemrogramannya dia pakai apa, tapi dengan API nanti Anda bisa bangun sendiri, software sendiri, berbasis API-nya dia, datanya bisa ditampilkan, bisa divisualisasi dan sebagainya, kemudian bisa dilihat kecenderungannya. Nah, jadi menurut saya pertanyaan cukup bagus, mana yang lebih sesuai? Ya saya kira dicoba saja dua-duanya, terus nanti mana yang kira-kira lebih menghasilkan ini ya, lebih bisa jadikan pegangan untuk memutuskan bahwa ternyata daerah itu, nah, dengan dilakukan berulang-ulang sampel ini, testing ini, bedanya kalau Anda pakai IT kan tinggal ditunggu saja selama sekian waktu, sekian bulan. Nah, semakin banyak data Anda, mungkin sampai sekian tahun yang lalu, sampai sekian tahun sekian, akhirnya secara nggak langsung Anda punya prediksi juga. Nah, nanti dengan sistem Anda yang sudah bisa lebih handal, maka Anda juga bisa memprediksi sampai kira-kira kebutuhan sekian tahun ke depan di daerah tersebut masih dominan suka roti keju apa atau coklat tadi ya. Ya, seperti itu. Kira-kira. Gimana, Mas? Oke ya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Ya, oke. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin
Ya, pada prinsipnya itu adalah supaya bisa menjawab. Kalau dua pertanyaan itu Anda bisa jawab, valid dasarnya apa, kemudian kalau handal dasarnya apa, itu saya kira penelitian Anda sudah akan lebih bagus. Ini ada lagi, ya silakan kalau mau bertanya. Iya, saya mau bertanya, Pak. Permisi, Ya, Pak. Saya mau ya. ini tanya, apakah PKMA itu harus menggunakan validitas sama reliabilitas? Kalau misalnya menggunakan PKMI tapi menggunakan metode literatur, apakah boleh, Pak? Hmm. Itu aja Boleh kan. saja. Boleh. Oh, Jadi namanya reference review ya, literatur review ya, literatur review juga boleh. Jadi biasanya tapi yang literatur review lebih susah ya. Jadi orang mungkin menganggap literatur review lebih mudah karena hanya mengambil review comot sana comot sini. Tidak ya, sebenarnya literatur review ya meskipun Anda tidak menggunakan reliability atau validity karena Anda hanya mereview penelitian orang lain, tapi tidak seperti itu, tidak sekedar seperti itu ya. Jadi yang namanya literatur review, Anda sebenarnya yang dicari apa? Ada yang istilah state of the art, ya. Ada istilah state of the art. Apa itu state of the art? Nah ini adalah perjalanan dari satu masa ke masa akan apa ya? Sains atau sisi dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ingin Anda angkat ya. Jadi literatur review mungkin orang sekedar nganggap walah cuma ngambil review-review saja. Tidak seperti itu. Anda seharusnya meskipun literatur review Anda akan semakin kaya karena Anda membandingkan dari sekian masa ke masa terhadap suatu topik yang Anda angkat untuk direview ya. Mungkin saya supaya ada gambaran kita bisa lihat contoh saja ya. Anda mungkin di internet bisa katakanlah di mana tadi, boleh langsung di Google juga boleh ya. Anda mau ngambil state of the art apa? Misalnya kalau dulu kita ini ya, natural language processing juga boleh lah ya. Natural language processing in state of the art ya. State of the art. Nah ini. Natural language processing state of the art terakhir dikasih review reviews ya. Trend and challenge literatur review. Literatur review. Jadi orang lain mungkin menganggap literatur review itu mudah, tapi menurut saya kadang ya kalau ada yang harus sampai dimuat di jurnal, literatur reviewnya bagus-bagus. Ini seperti di Research Kids ini, dia ada state of the art dari natural language processing ya. Siapa tahu di antara Anda nanti ada yang suka meneliti NLP ini. Ini NLP ini sekarang di pekerjaan era sekarang, ini sangat banyak dibutuhkan ya. Untuk membangun chatbot gitu ya. Mesin penjawab otomatis dari web itu kan sekarang banyak pakai chatbot. Itu dia bisa bekerja 24 jam ya. Di sebuah perusahaan rata-rata websitenya sekarang dilengkapi chatbot. Nah chatbotnya itu kan seorang-orang penjawab otomatis. Penjawab otomatis itu sudah bekerja pakai NLP kebanyakan. Nah ini ya contohnya Natural Language Processing State of the Art Current Trends and Challenge. Nah ini kan dia hanya mengangkat state of the art ya. State of the art perjalanan dari satu masa ke masa, ini dari current trend and challenge. Dari tren-trennya yang sekarang sampai challenge, tantangannya ya. State of the art. Ini coba dibaca-baca, Anda boleh pakai kata kunci ini, Anda boleh download. Ini Anda lihat, dia kebanyakan hanya literary review. Dan kalau Anda cek juga tidak akan ada validity dan reliability di dalamnya. Coba saja dibuka. Nah, ini kan isinya. Dibesarkan. Ini natural language processing, state of the art, current trend and challenge ya. Anda buka di sini. Dia akan bicara tentang state of the art atau lebih cenderung bagaimana perkembangan NLP ini ya. Dari masa ke masa. Nah, mungkin juga Anda akan dapatkan bagaimana blok diagram secara umum dari NLP
NLP ini kan dari kata-katanya Natural Language Processing, dari bahasa ya. Bahasa ini kan ada morfologi, pragmatik, sintaks, semantik, dan sebagainya. Nah, bahasa ini juga yang menjembatani sistem komputer bisa lebih dekat ke manusia ya. Jadi kalau robot, Anda mungkin bisa memerintahkan robot maju mundur pakai suara saja. Maju, robot maju, mundur, mundur. Nah, ini kan cukup menarik kalau di dunia ini. Termasuk nanti kalau Anda mau berkonversi dengan bahasa lain ya. Anda tinggal ngomong saja bahasa Indonesia, orang lain sudah paham karena dalam bahasanya dia, di headsetnya sudah ada di bahasa Inggris ya. Nah, ini pakai NLP. Ini menariknya, dan di sini dia lebih banyak cerita tentang literatur review saya kira. Nah, ini ya, bagaimana seperti ini, kronologi, morfologi, seperti apa, membahasnya ya, discourse, generation-nya, historinya. Nah, ini selalu ada history ya. History karena state of the art selalu bicara dari perkembangan dari masa ke masa. Terus related work apa yang dikerjakan orang-orang, application-nya, cerita-cerita saja, text coordination, nah, banyak cerita-cerita, information extraction seperti apa, cara mengekstrak dari ucapan saya ini, itu kan kalau diekstrak tersusun dari kata-kata kan, kata-kata diekstrak lagi jadi huruf. Jadi sebenarnya huruf-huruf yang disusun jadi kata-kata dari kalimat orang bisa paham ya. Nah ini kunci dari NLP ini. Tidak ada di dalamnya yang Anda tanyakan tadi mengenai reliability dan validity, nggak ada di sini ya. Seandainya ada reliability dan validity, itu hanya di masing-masing ininya, state of the art-nya, mungkin dalam perkembangannya dia sudah melakukan. Tetapi kalau hanya Anda membandingkan, mereview, ya secara umum tidak disebutkan lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini cukup menarik. Jadi pertanyaannya cukup bagus. Apakah boleh AI artikel ilmiah di PKM itu pakai literatur review? Sangat boleh. Dan jangan Anda anggap membuat literatur review itu gampang. Karena literatur review ini Anda harus kaya, referensinya harus kaya, state of the art-nya harus dapat. State of the art itu adalah perjalanan dari masa ke masa, apa yang akan Anda ambil, yang akan Anda review. Nah, tentunya Anda butuh banyak ilmu pengetahuan, butuh banyak referensi. Nah, untuk seperti itu, tidak harus, ya, bahkan memang mungkin tidak perlu ada validity dan reliability. Karena validity dan reliability-nya ada di masing-masing review-nya itu sudah di masing-masing referensinya, bukan di kumpulannya ya. Nah, jadi bisa jadi dalam perkembangannya mereka juga sudah melakukan perjalanan dari masa ke masa, dan setiap perjalanan mungkin sudah dilakukan validity dan reliability-nya. Tetapi pada saat Anda mengumpulkan menjadi sebuah state of the art perjalanan dari masa ke masa, ada reference literaturnya, literatur review-nya, itu sudah tidak perlu lagi. Tetapi apakah boleh AI artikel ilmiah PKM berbasis literatur review? Sangat boleh, dan ini akan memperkaya Anda dalam membuat sebuah karya tulis ya. Banyak di internet yang literatur review juga bisa, tapi saya kira malah tambah susah-susah. Karena susah untuk dipublikasi, karena harus nilainya juga, bobotnya harus tinggi, dia harus cerita banyak hal, pengetahuan juga harus banyak, literaturnya juga harus banyak. Saya kira seperti itu, cukup bagus sekali. Udah paham ya? Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, sama-sama. Baik, oke. Apa ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Ada lagi? Ada Pak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Dalam sebuah kuesioner itu bagusnya jumlah pertanyaannya itu berapa ya Pak? Respondennya atau jumlah pertanyaan yang akan ditanyakan? Jumlah pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang akan ditanyakan. Nah, ini tergantung. Ini biasanya kalau di bidang kita ya, sisi informasi atau di informatika itu kan ada yang tata kelola itu. Tata kelola atau kalau ininya apa bahasanya ya? Ya di kita itu kayak IT governance, yang gitu-gitu ya. Itu kan Anda mau membuat sampel dulu, jadi tergantung Anda mau ngambil di sisi mana. Kan ada banyak dari mulai kalau di IT ya bagaimana, apakah di perusahaan ini butuh IT apa,
yang akan mau diimplementasikan, ya mungkin pertanyaannya mulai sekitar kebutuhan dari perusahaan tadi, dari kebutuhan itu kira-kira mereka mau dibutuhkan sejauh mana ya, untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, terus ke goalnya apa, misalnya mau ke arah efisiensi, apa optimasi dari yang sudah ada sekarang, yang tadinya manual, misalnya mau dibuat otomatis berbasis IT. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda list, harus mencakup semua supaya lebih mudah pada saat Anda katakanlah mau membangun sistem ya. Atau Anda meskipun tidak membangun sistem, Anda hanya akan membuat yang tadi itu ya perencanaan ya, perencanaan apa ya namanya kalau di proyek sistem informasi itu ada ya kalau tata kelola ya, master plan ya, IT master plan atau blueprint. Anda merancang sebuah blueprint. Blueprint itu nilainya sangat tinggi kalau di perusahaan karena perusahaan itu mulai dari tidak tahu, kemudian dia dibuat jadi butuh, kemudian ternyata memang dia butuh, kemudian setelah dia butuh dikasih tahu cara memberi solusinya untuk apa layanan-layanan yang dia punya sekarang sampai layanan-layanan kalau harus berbasis IT. Yaitu bisa Anda buat dalam jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang, sampai sekian tahun ke depan. Nah, itu Anda bungkus dalam sebuah IT master plan ya, atau dalam bentuk IT blueprint ya, blueprint IT ya. Nah, di sana kan Anda tidak harus program, Anda tidak harus bikin aplikasinya, bahkan memang itu nanti akan dikerjakan orang lain. Anda hanya menyusun dalam sebuah master plan ya, kira-kira yang dibutuhkan nanti sisi informasi apa saja gitu ya, dari mulai yang di front office sampai di back end-nya apa saja yang dibutuhkan ya, mungkin dari pengelolaan tata suratnya sampai ke keuangan dan sebagainya, cash flow dan sebagainya, accounting-nya kalau perlu dan seterusnya ya. Yaitu Anda hanya mendata istilahnya sampai keluarlah rancangannya atau perencanaannya. Nah, ini tentunya Anda tidak harus bikin aplikasinya, nanti bisa orang lain yang mengerjakan. Nah, di sini otomatis pertanyaannya menyesuaikan. Nah, sejauh mana Anda butuh berapa pertanyaan? Ya dibuat sejelas-jelasnya. Pada saat Anda menyusun IT master plan tadi, pada saat Anda menyusun blueprint atau perencanaan perusahaan itu akan kebutuhan IT ke depan, nah ini harus Anda susun sedetail-detailnya. Nah, sehingga berapa jumlah pertanyaannya, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau cuma pertanyaan 10, ya mungkin malah susah kalau memang dia ternyata kebutuhannya banyak. Nah, sehingga lebih cenderung pertanyaan ini sesuai dengan kebutuhan dari yang akan Anda angkat di dalam apa namanya, yang kalau Anda membuat IT master plan, ya sejauh mana yang Anda ingin, skopnya yang Anda akan angkat. Jadi tidak bisa ditentukan, menurut saya disesuaikan saja dengan topik IT yang mau Anda angkat ya. Ya, jadi jumlah pertanyaannya akan menyesuaikan. Seperti itu. Saya tahu saya dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita buat. Untuk proyek-proyek IT master plan atau blueprint itu mahal-mahal ya, baik di perusahaan atau di pemerintahan juga. Itu nilainya sangat tinggi ya, ada yang ya 1M misalnya. Itu bayangkan kalau bandingkan kalau sudah bikin aplikasinya, bahkan mungkin tidak sampai segitu ya. Justru yang mahal itu merencanakan itu. Anda boleh cari kata-kata kunci di internet. Mungkin kalau Anda misalnya lulus mau ditambah lagi skill ilmunya di tata kelola kayak gitu, nanti kan yang di belakangnya itu ada yang sertifikasinya ada itu anak-anak dari ITL dan sebagainya itu. Dan seterusnya, jadi saya kira kebutuhan-kebutuhan IT di lapangan pertanyaannya sangat menyesuaikan. Gitu ya? Iya, baik Pak, ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin saya kira cukup dulu. Jadi untuk minggu depan jangan lupa kita minta alamat emailnya. Insya Allah kita kirimkan UTS-nya lewat email saja. Sedangkan untuk tugas proyeknya Anda sudah mulai nyicil ya untuk ngambil 2 skim, apakah PKM AI atau GT,
Dan setiap dari Anda harus menjadi ketua. Nanti anggotanya Anda boleh dari angkatan di bawah Anda di sesama sistem informasi, atau di sesama Fasilkom, atau sesama UPN, atau bahkan di luar UPN. Jadi untuk timnya Anda bebas, yang penting Anda jadi ketua, boleh dari FISIP, dari FAD, teknik, dan pertanian, serta dan lain-lain ya. Itu akan lebih menarik, yang penting Anda jadi ketua, biar nanti kalau paper atau PKM Anda lolos, poinnya ke Fasilkom, ya kurang lebih begitu. Saya kira demikian, kalau ada yang kurang jelas, nanti kita masih ada grup di WA Group, jadi Anda masih bisa bertanya, meskipun mungkin saya kalau di WA agak slow respon ya, kalau misalnya pas banyak kesibukan. Saya kira demikian, terima kasih atas kehadirannya. Dan selamat enjoy dengan riset, karena dengan enjoy saya kira Anda akan bisa mendapat lebih banyak, secara tidak sadar Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan yang itu disebabkan karena Anda enjoy dan menyukai segala sesuatu. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.